Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Purwosawija dengan NPM 22570510009 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori komputasi. Apa itu teori komputasi? Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi menggunakan algoritma, yaitu Final State Automata atau disingkat FSA. Yang kedua, Push Down Automata atau yang disingkat dengan PDA. Yang ketiga itu mesin Turing. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi tiga, yaitu teori otomata, komputabilitas, dan kompleksitas. Kita membahas satu automata finite state atau yang dikenal FSA. Adalah salah satu model komputasi abstrak yang sederhana dan umum digunakan dalam teori bahasa formal dan teori otomata. Ini digunakan untuk memodelkan sistem yang dapat berada dalam sejumlah kecil keadaan atau state yang berbeda dan berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain berdasarkan input yang diberikan. Ada beberapa jenis FSA, yaitu yang pertama, Deterministic Finite State Automatic atau DFA. DFA adalah jenis FSA di mana setiap keadaan memiliki tepat satu transisi untuk setiap simbol input yang mungkin. Ini berarti bahwa DFA hanya memiliki satu transisi yang dijelaskan untuk setiap kombinasi simbol input dan keadaan saat ini. Di sebelah ini ada contoh dari DFA. Kemudian yang kedua, Non-Deterministic Finite State Automation, itu NFA adalah jenis FSA yang dimana suatu keadaan dapat memiliki beberapa transisi untuk simbol input yang sama. Ini berarti NFA memiliki beberapa jalur yang mungkin untuk membaca string input yang sama, seperti contoh yang sebelah kanan di sampingnya. Yang kedua, Pushdown Automata. Pushdown Automata atau yang disingkat dengan PDA adalah model komputasi abstrak yang digunakan dalam teori bahasa formal dan teori otomata. PDA adalah perluasan dari Finite State Automation atau FSA dengan tambahan tumpukan atau stack yang memungkinkan untuk memori sementara yang lebih kuat. PDA dapat membaca input, mengubah tumpukan berdasarkan input dan aturan yang ditentukan, dan berpindah antara keadaan-keadaan berdasarkan input dan isi tumpukan. Berikut contoh dari PDA. Yang ketiga, mesin Turing. Mesin Turing ialah model komputasi teoritis yang dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mesin Turing adalah salah satu model komputasi paling fundamental dan paling penting dalam teori komputasi. Ini membentuk dasar bagi pemahaman kita tentang komputasi dan komputer modern. Berikut adalah komponen utama dari mesin Turing. Yang pertama yaitu tape atau pita, yang kedua head atau kepala, yang ketiga state atau keadaan, dan yang keempat adalah transition function atau fungsi transisi. Sebelah berikut ada gambar representasi dari mesin Turing. Teori komputasi ada tiga, yaitu yang pertama teori otomata. Teori otomata ialah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Yang kedua ialah teori komputabilitas. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklarifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Yang terakhir yaitu teori kompleksitas. Teori kompleksitas itu bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada operasi bahasa. Apa itu operasi bahasa? Operasi bahasa reguler
adalah operasi matematika yang digunakan dalam teori komputasi untuk memanipulasi bahasa reguler. Jenis-jenis operasi bahasa reguler ada sebagai berikut. Yang pertama, concatenation, ialah menggabungkan dua bahasa menjadi satu bahasa baru. Contohnya, jika L1 A, B dan L2 C, D, maka L1 L2 sama dengan AC, AD, BC, dan WD. Yang kedua itu union, menggabungkan dua bahasa menjadi salah satu bahasa baru tanpa menghilangkan duplikat. Contohnya, jika L1 yang berisi A dan B dan L2 yang berisi B dan C, maka L1 gabungan L2 adalah A, B, dan C. Yang ketiga yaitu intersection, menghasilkan bahasa yang terdiri dari elemen yang sama dari dua bahasa yang diberikan. Contohnya, L1 yang berisi A dan B, lalu L2 yang berisi dengan B dan C, maka L1 irisan L2 hasilnya isinya B. Yang keempat atau yang terakhir, Kleene star. Operasi ini menghasilkan bahasa yang terdiri dari semua kemungkinan kombinasi dari elemen bahasa yang diberikan. Contohnya, jika himpunan L yang berisi A, B, maka L sama dengan E, A, B, AA, AB, BA, BB, AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA, BBB, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika penjelasannya kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.